Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video praktek tentang tentang embedded system atau IoT. Nah, jadi di sini saya akan membuat praktek tentang sebuah project yang bernama fire dan gas detection. Untuk alat-alat yang kita butuhkan di sini ada sensor gas ya yang berbentuk seperti ini. Ya, saya besarkan dulu kameranya. Ya, ya yang seperti ini yang bisa kalian lihat di sini. Dan juga sensor fire ya seperti yang di sini. Lalu kalian juga membutuhkan sebuah motherboard sini untuk mengkonek semua kabel yang ada di sensor-sensor gas dan juga api, dan juga yang pastinya microbitnya sebagai otak dari motherboard tersebut. Nah, jadi di sini untuk konektivitasnya, untuk yang fire itu bisa dilihat di sini kita membutuhkan yang dicolokkan adalah untuk yang DO, GND dan juga VCC seperti yang kalian lihat di sini. Nah, jadi lalu di sini jika sudah dicolok seperti ini, yang kabel warna oranye atau VCC kalian colokkan ke motherboard. Jadi VCC itu tempatnya sebagai power atau yang di bagian tengah sini yang berwarna merah itu sebagai power, dan juga yang ke atas ini. Tapi yang ke atas ini 5 volt jadi jarang berfungsi. Kebanyakan sensor itu dia bisanya berfungsi menggunakan 3 volt. Jadi sini yang warna oranye kita masukkan saja langsung ke yang bagian 3 volt di sini seperti yang kalian bisa lihat. Kalian lihat di sini. Nah, lalu selanjutnya ada kabel DO atau digital output. Nah, jadi di sini yang berwarna coklat di sini DO atau digital output. Untuk kita sambungkan ke digital output yang bagian kuning di atas ini ke yang ada duanya, yang bernomor 2, seri 2 atau P2. Lalu yang GND atau yang tengah di sini yang merah kita akan sambungkan ke bagian hitam yang paling kiri di sini. Kurang lebih nanti kabel-kabelnya akan terlihat seperti ini. Ya, ini untuk yang gas, sensor yang seperti ini. Lalu ada juga sensor yang ini, yang sensor. Oh maaf, ini adalah untuk sensor api ya tadi. Dan yang ini adalah sensor gas. Jadi sensor gas sebenarnya sensornya sama, ada DO, GND, VCC dan AO. Namun di sini kita tidak menggunakan yang DO atau digital output. Kita pakai yang AO atau analog output. Langsung saja saya akan jadi di sini kalian bisa lihat ya, seperti yang tadi VCC kepada yang 3 volt atau yang 5 volt. Ya, sini yang berwarna ungu. Berwarna ungu, lalu kalian sambungkan ke yang 3 volt atau 5 volt. Terserah kalian, namun saya sarankan yang 3 volt karena biasanya bekerja lebih baik di 3 volt. Lalu sensor yang tengah itu adalah sensor GND yang berwarna abu-abu. GND kita sambungkan ke bagian hitam di sini. Ya, di sini. Lalu yang terakhir ada AO atau analog output. Ya, untuk kita sambungkan ke pin yang di atas ini, sebelahnya 2 itu yang 1. Jadi ini langsung saja kita sambungkan. Nah, kurang lebih nanti akan terlihat seperti ini. Memang tidak terlalu kelihatan ya, namun ya kira-kira nanti akan seperti ini. Nah, ini
Setelah itu kita akan membuat codingan untuk microbit ini. Ya. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke sini, yaitu ke aplikasi Mecode, ke aplikasi microbit, atau kalian bisa ke versi webnya mecode.microbit.org. Nah, jadi sini saya menggunakan versi aplikasinya ya. Nah, di sini jadi pertama-tama, nah kalian akan terlihat seperti ini dashboard utamanya, dashboard awal ketika kalian membuat new project. Lalu kalian di sini akan pergi ke advance ya, seperti di sini ya, serial write value-nya. Gimana sih cara kerjanya? Nah, gini nih. Jadi pertama-tama kalian pergi ke bawah, yang paling bawah, advance-nya kalian pencet dulu ya. Jika kalian pencet ini akan pop up beberapa part-part untuk kode yang baru yang lebih advance dari yang ada di sini. Kalau yang berada di atas ini biasa itu yang basic. Jadi kita akan memakai yang advance. Jadi yang pertama di sini ada serial. Kita akan memasukkan serial write value x, serial write value, dan x-nya kita ganti kepada menjadi API. Nolnya, untuk yang nolnya kita ganti menjadi digital read pin, yaitu P2. Lalu di sini tinggal kita copy. Caranya adalah right click di mouse kalian, lalu duplicate, lalu tinggal masukkan ke bawahnya. Nah, di bawahnya ini adalah untuk yang gas, tinggal diganti namanya menjadi gas, dan digital read pinnya kita hapus dan kita ganti menjadi analog read pin, lalu P0 nya kita ganti kepada P1. Nah, sesudah itu kita langsung saja kita ke memakai logic. Nah, jadi kita memakai logic yang if then, bukan yang if then else, tapi yang if then saja. Nah, dan true-nya ini juga, true-nya ini kita akan tambahkan lagi di dalam logic yang bagian boolean. Jadi kita pakai boolean yang and di sini. Nah, lalu kita tambahkan juga logic lagi, boolean yang bagian comparison. Ya, jadi comparisonnya di sini yang pertama adalah menggunakan sama dengan, lalu tinggal di duplicate saja seperti yang tadi, lalu kita taruh juga di sini. Nah, namun bedanya di sini untuk yang bagian kanan ini kita ganti menjadi yang paling bawah ini. Setelah itu yang bagian kiri, yang bagian kirinya nih kita tambah pins lagi, yaitu adalah pin digital read pin, P digital read pin P2 ya, seperti yang di atas, sama dengan 1 ya. Ini kita taruh saja di bawah. Lalu untuk yang kedua itu adalah analog read pin untuk sensor gas, kita ganti kepada P1, dan untuk nolnya kita ganti menjadi 40, tinggal diketik saja di keyboard. Nah, lalu di dalamnya itu kita ganti jadi yang di bawah ini, digital read pin P0 to 0. Jadi kita tambahkan ke sini, namun P0 nya to 0 nya ini yang di sini value nya kita ganti jadi 1. Lalu kita show number di basics, show number di sini, show number 1 ya. Lalu kita tambahkan juga codingan untuk pause, untuk mempause dari hasil dari statistik. Jadi pause-nya di sini kita ganti menjadi 2 seconds atau 2 detik.
Lalu di bawahnya kita tambahkan Mungkin digital read pin, apa sih fungsi dari digital write pin, ini banyak sekali P0 to P0 tidak usah diganti. Lalu di bawahnya kita juga kasih show number 0. Nah, ya, jadi hanya ini yang kita butuhkan untuk sensor sensor api dan gas. Maaf. Nah, di sini ada show data simulatornya. Jadi simulasinya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ada graf-graf ini. Jika dia mendeteksi api atau gas, dia nanti akan bercabang gitu, membentuk seperti gunung. Ya. Ya, jadi simulatornya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, pertama untuk melihat simulatornya kita colokan dulu di sini. Ya, lalu kita connect. Lalu kita download kodenya ke dalam microbit ini. Bentar. Kita connect dulu menggunakan USB ya. Download complete. Oke. Kan USB di sini. Lalu kita download dan kita masukkan ke dalam microbitnya. Nah, sebentar. Nah, jika sudah di sini terlihat ya di dalam sini, dalam terlepas maaf. Ya, terlihat di sini ya. Ini masih 0 karena untuk sekarang saya tidak punya korek untuk menyalakan gas dan apinya. Namun jika dinyalakan maka show datanya yang di dalam sini akan naik. Jika ada api maka dia akan mendeteksi panas dari api tersebut dan akan naik grafnya. Dan gasnya juga, jika dia mendeteksi gas-gas yang berbahaya, mereka akan naik gitu, turun. Mereka akan naik grafnya, akan mendeteksi gas. Jadi gasnya seperti gas karbon dioksida dan semacamnya. Ya, jadi mungkin ya segitu saja dari saya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nama saya Muhammad Ilyas Saka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.